Tuh apa pertolongan Tuhan lagi, sudah dibubarin di sana, di Five nggak ketemu, akhirnya ketemu di kafe wedangan apa? Wedangan Manahan ini ya. Saya selalu dikatakan, terutama oleh Michael Sinaga ini, inilah korban Jokowi. Ya memang benar. Yang jelas saya itu dihukum selama 5,5 tahun. Itu kalau dihitung sebagai masa pacaran itu mungkin sudah dapat 5 atau 6 cewek itu. Saya di penjara dengan segala, memang kalau secara fisik nggak ada yang menyentuh saya, nggak ada yang menyiksa saya, tetapi secara psikis saya diperlakukan Jokowi lebih rendah daripada binatang. Saya nggak mau memperinci itu karena itu privasi saya, tapi itu saya alami dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Itu. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu, tapi biarlah itu menjadi apa ya, monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Ya. Tetapi yang lebih penting saat ini yang membuat saya bahagia adalah hampir seluruh rakyat Indonesia itu dalam pikirannya pasti sudah ada kesadaran Jokowi ki yo jebule ora duwe ijazah tenan to ki, itu. Diterjemahkan Pak, ya. Bahasa Indonesia. Ya jebulnya Jokowi itu memang ijazahnya bodong, itu bikinan pramuka. Gitu loh. Ini dikatakan orang langsung kepada saya setiap kali saya temui. Gitu. Yang penting ini, maka dalam kesempatan ini izinkan saya mengutip sajak Rendra. Bacanya dari penjara ya? Bukan. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi. Maksulkan Gibran, adili Jokowi. Sekian, selamat berjuang. Dan kita tidak akan kalah karena tangan Tuhan sudah mendukung kita semua. Amin. Terima kasih Pak Bambang Tri, luar biasa. Kutipan sajaknya dari WS Rendra. Oh, satu lagi, silakan. Kurang ya, maklum Rendra gadungan. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Merdeka. Maksulkan Gibran, adili Jokowi. Siap. Oke, nanti tinggal diedit ya. Siapa yang mau ngedit? Ya biar nyambung yang tadi itu. Besok dibacakan lagi di Gedung Umat Islam jam 12.30. Peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda. Nah, sekarang saya akan mempersilahkan tamu pembicara yang jauh sekali datang dari Medan. Karena ya dia sendiri punya sejarah dengan Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi sejak dari Solo dulu dan sampai ke presiden. Untuk itu saya serahkan kepada Bang Ade Darmawan dari Medan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk rakyat Sumatera Utara. Ahoy bagi Melayu, penjuah-juah kepada Karo, Horas kepada kita orang Batak dan Batak Toba. Satu lagi Yahobu untuk warga Nias. Salam juga kepada warga Jawa yang ada seluruh Indonesia, yang berada di Papua, ada di Makassar, dan juga ada di Kalimantan keseluruhannya. Perjuangan ini sebenarnya bukan perjuangan Bang Rismon, bukan perjuangan Bang Roy. Sebenarnya perjuangan kita semua. Karena apa? Karena apa yang telah kita lakukan dari tahun 2014, 2019 sampai dengan pada 2024 kemarin, ini adalah sama dengan kita membunuh anak cucu kita. Kenapa ini membunuh anak cucu kita? Yang kita pilih pada 2014, 2019 adalah orang yang haus, adalah orang yang kita katakan dengan kemiskinan itu. Dia adalah manusia yang
apa bahasanya? Bukan. Dia tuh kalau dia tuh dengan kemiskinan itu antipati. Jadi dia itu akan melakukan apapun, menghalalkan dengan merapakan semuanya untuk tidak miskin. Jadi orang-orang seperti ini, awalnya saya di tahun 2007 dia minta teman untuk datang ke Solo hanya melihat apa yang dibutuhkan Solo. Saya saat itu tidak kenal dengan tim-timnya Jokowi, nggak ada kenal, karena teman saya berada di Singapura. Saya datang pernah seminggu sampai 3 kali di Solo. Saya katakan sama teman, Solo ini punya satu kalimat saja, raja turun ke tanah. Bahasa itu diimplementasikan dengan teman-teman untuk melakukan Jokowi itu turun ke tanah. Kenapa raja itu paling pantang turun menginjak tanah? Turun dari kereta kencana, ada namanya permadani yang akan tidak pernah kakinya itu menginjak tanah. Makanya filosofinya raja turun ke tanah, dia lakukan, diimplementasikan dengan teman-teman semua. Dia turun ke gorong-gorong. Selamat Riyadi itu setiap hari itu hampir ada IO, kegiatan-kegiatan. Ya, orang Solo mungkin itu ya. Pada periode dia kedua di Solo, itu IO semuanya. Sampai para di pajak Pasar Klewer itu diundang. Itu bermakna itu raja turun ke tanah. Dan itu dia lakukan, dia berhasil. Kenapa? Keberhasilan dia ini melodramatik. Melodramatik kita melihat orang miskin, orang sederhana bisa turun yang tidak pernah dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Padahal yang dilakukan dia itu semestinya dilakukan. Tidak ada spesialisnya itu, tidak ada istimewanya. Tetapi apa yang dia tinggalkan legacy di Solo, yang Sari Petojo diganti dengan Mall Robinson ya. Robinson, dan itu dulu teman-teman marah sama saya, tetapi begitu dia jadi presiden semuanya menjilat kepada beliau. Ini yang disebut dengan dendam kemiskinan. Orang yang dendam kepada kemiskinan pantang dan haram kita dukung sebenarnya. Tahun 2000 saya sadar di situ, dan saat itulah saya melawan sehingga saya keluar dari Partai PDI Perjuangan saat itu, mengundurkan diri. Kenapa? Dia mencalonkan anak yang tukang martabak, yang tidak mengerti apa-apa menjadi wali kota Solo, dan anak yang saya katakan itu pernah kami pukulin dulunya. Dia pernah membuat kasus di rumah tante saya, di rumah kakak ipar saya. Itu kejadian nantilah, itu tidak boleh diekspos. Karena kalau saya ekspos dulu kata pas Pampres 12 pas kepala kau pasti ditembak. Itu nggak apa-apa. Hari ini kita katakan kita tidak boleh lagi. Kenapa? 7 keturunan cucu kita itu berhutang. Tapi yang menikmati siapa? Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, itu sekarang ketua PSSI, menteri-menteri yang ada sama dia, Budiari. Enak mereka menikmatin, enak mereka berpesta pora di Singapura, enak mereka berpesta pora di Belanda, enak mereka berpesta pora di Paris. Tetapi kita mendanggung anak kita, cucu kita akan datang, cicit kita akan datang, mengandung hutang. Apakah ini warga Solo, warga Indonesia tidak membuka telinga, tidak membuka mata? Saya datang kemarin itu pada tanggal 20 ke Solo, yang dikatakan direncanakan mimbar rakyat itu tanggal 21, 22. Saya datang tanggal 20, ditunda tanggal 27. Kejadiannya begini juga. Waktu tengah malam saya datang ke tempat acara, saya lihat ini gak jelas. Kenapa? Orang Solo sebenarnya mesti bangkit, Pak. Aktivis nasionalis mesti bangkit, bersatu. Tidak ada lagi kubu kanan, kubu kiri, bersatu semuanya lawan. Kenapa? Kebenaran pasti akan menang. Kebenaran akan menuju jalannya sendiri. Tidak ada kebenaran itu akan melenceng kemana saja. Terima kasih kepada teman-teman, baik Bang Rismon, Bang Roy, yang dari hukum terus dari ijazahnya. Kita aktivis dari politik terus menjalankannya, akan bersatu padu. Ingat, 2026 adalah tahun kehancuran mereka. Tahun 2026 adalah tahun kehancuran mereka. Kalau mereka tidak hancur, kitalah yang akan hancur. Cuma 2 pilihannya. 2026 mereka hancur atau kita hancur. Kalau kita hancur, lebih bagus kita korek, kubur bersama-sama, tidur aja kita. Indonesia telah dijual, Pak. IKN selaku legacy untuk dia mendapatkan uang triliunan rupiah. IKN itu timah apa semuanya
Blok Medan yang terjadi demo tutup semuanya. Kenapa? Karena KPK telah dikebiri, KPK telah dihancurkan, karena KPK sekarang adalah tangan kanannya mereka. Jadi tidak bisa apa-apa lagi KPK. Berteriak pun kita nggak bisa. Jadi kepada siapa kita mengadu? Kepada Tuhan Yang Maha Esa pakai hukum rimba. Siapa yang kuat, dia menang. Nepal, silahkan Nepal. Revolusi belum pernah selesai, kata Bung Karno. Hari ini revolusi akan kita lakukan. Karena kata Bung Karno, revolusi belum selesai. Dengan cara apapun itu. Ya, kita mulai dari Solo dulu, kita akhiri dari Solo juga. Hari ini perjuangan untuk melawan dia. Dulu saya datang dari Solo untuk membantu dia. Hari ini saya datang berjuang untuk akan menghancurkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk rakyat Indonesia. Selama berapa puluh belas tahun saya mendukung beliau. Saya mohon maaf. Dan ini mungkin pengganti daripada dosa saya. Karena saya terus berlawan. 2020 dikala tak ada yang berani maju menjadi wali kota Medan, saya katakan saya akan maju. Tetapi ada yang maju, saya akan bantu itu habis-habisan. Kemarin dia calon gubernur, kita habis-habisan juga. Tidak peduli. Kenapa? Harta dari Tuhan semua. Insya Allah kita bergotong royong pasti menang. Gotong royong adalah eka sila kita, ajaran Bung Karno untuk kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bang Ade Darmawan. Dan sebelum kita ke main course yaitu Bang Rismon dan Pak Roy, ada satu lagi Sri Kandi yang jauh-jauh datang dari Jakarta, selalu membersamai kita, luar biasa. Untuk Kak Mary dari KNPRI kami persilakan. Terima kasih. Sorry. Maaf ya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kalau saya jauh-jauh dari Jakarta siap untuk agenda ini. Agenda ini kan belum tentu revolusi dong, betul nggak? Ya. Agenda ini adalah menyuarakan bagaimana perpanjangan tangan kita melalui Bang Rismon, Bang Roy, dan Dr. Tifa yang sudah bicara tentang ijazah luar biasa sampai ke detail-detail. Artinya itu penguatan, ya kan, betul Bang? Ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Mas Bambang. Yang kami minta adalah besok itu hadirlah orang-orang dekat Jokowi, orang-orang masa lalunya Jokowi, orang-orang yang sudah terintimidasi dan yang sudah dihancurkan oleh Jokowi hidupnya, betul nggak? Oh. Di Solo pasti banyak dong. Banyak. Dari seluruh Indonesia kami undang besok tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Tidak ada kata lain yaitu adili Jokowi, makzulkan Gibran. Sampai ketemu besok.